Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu tentang sel. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi itu, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui struktur dan fungsi dari sel. Oke, sekarang kita masuk aja ya ke dalam pengertian sel itu sendiri. Sel artinya adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kenapa dinamakan unit terkecil? Karena ada makhluk hidup yang terdiri dari satu sel. Itu disebut sebagai uniseluler. Walaupun terdiri dari satu sel, makhluk tersebut bisa hidup. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi bisa dilihat melalui mikroskop. Oke, kita harus tahu dulu nih sejarah dari penemuan atau nama sel itu sendiri. Sel, istilah dari sel pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yaitu yang bernama Robert Hooke. Apa sih yang beliau kemukakan? Yang beliau kemukakan adalah istilah sel, yaitu berasal dari kata cellulae. Tulisannya cellulae, tapi dibacanya cellulae ya. Nah, selule ini artinya adalah ruangan kosong. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan yaitu beliau mengambil tutup dari botol wine, kemudian beliau sayat tipis, terus beliau lihat di bawah mikroskop yang beliau temukan. Nah, setelah dilihat dari mikroskop ini, yang terlihat gambarnya adalah seperti ini. Kotak-kotak yang sangat banyak. Nah, kotak-kotak yang sangat banyak ini dia lihat yaitu seperti ruangan-ruangan kosong. Oleh sebab itu, dinamakan dengan selule yang disingkat menjadi sel. Oke, sekarang kita masuk aja ya materinya. Struktur sel yang akan kita bahas pada video ini yaitu pertama adalah struktur dari sel hewan, yang kedua adalah struktur dari sel tumbuhan. Jadi kita harus tahu nih sel-sel apa aja sih, organel-organel sel apa aja sih yang ada di sel hewan dan di sel tumbuhan. Sekarang kita lanjut yang pertama, strukturnya. Membran sel atau disebut juga sebagai membran plasma sel. Membran sel bersifat selektif permeable atau semi permeable karena hanya dapat dilewati oleh senyawa tertentu. Fungsinya adalah yang pasti untuk pelindung. Nah, selain itu untuk mengontrol zat yang masuk dan zat yang keluar dari sel. Nah, membran plasma yang mana sih pada sel hewan? Membran plasma pada sel hewan merupakan pelindung utama. Jadi, letaknya paling luar. Yang ini. Oke, kalau pada sel tumbuhan, letaknya adalah di bagian lapisan kedua. Yang ini. Karena lapisan terluar dari sel tumbuhan itu adalah dinding sel. Jadi, lapisan yang keduanya yaitu membran sel. Nah, membran kedua kita akan bahas yaitu tentang sitoplasma. Sitoplasma berasal dari kata sito dan plasma. Sito atau sit artinya adalah sel, plasma adalah cairan. Jadi, artinya adalah cairan sel yang ada di dalam sel atau di luar inti sel. Fungsinya adalah sebagai tempat.
dan memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Jadi, kalau dalam sel, sitoplasma yang mana sih? Dia adalah yang mengisi seluruh dari bagian-bagian sel itu sendiri. Sekarang kita lihat, yang di sel hewan yang mana sih? Nih, yang warnanya krem. Nah, ini semuanya isinya adalah sitoplasma. Kalau yang di sel tumbuhan yang mana? Ini yang warnanya hijau muda, mengisi dari seluruh sel tumbuhan. Jadi benar-benar ada di dalamnya. Oke, yang ketiga strukturnya yaitu nukleus atau inti sel. Nah, fungsinya adalah untuk mengontrol kerja-kerja dari seluruh organel sel, mengendalikan proses metabolisme, menyimpan informasi genetik berupa DNA. Masih ingat kepanjangan dari DNA? Mudah-mudahan masih ya. Terus juga sebagai tempat penggandaan atau replikasi dari DNA. Ini adalah gambar dari inti sel. Nah, di dalam inti sel ini ada yang kecil dinamakan anak inti sel atau nukleolus, benang-benang kromatin. Kalau bingung benang-benang kromatin itu apa sih? Itu adalah bagian dari DNA. Nanti ini akan kita bahas di pelajaran kelas 12 ya. Oke, nah inti sel ini fungsinya seperti otak. Jadi dia yang mengontrol semua kerja dari isi sel. Kita lihat, sel tumbuhan punya nggak ya? Sel hewan punya nggak ya? Oke, di sini sel hewan punya lah. Inilah ya yang warnanya ungu. Sama, di sel tumbuhan juga ini yang warnanya ungu. Ukurannya kalau di sel hewan terlihat dia yang paling besar. Kalau di sel tumbuhan ada yang lebih besar lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke struktur yang keempat, yaitu ribosom. Ribosom adalah organ yang kecil, padat, berbentuknya agak bulat, melekat. Ada yang melekat pada retikulum endoplasma, ada juga yang bebas terdapat dalam sitoplasma. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah sebagai tempat sintesis protein. Oke, ini adalah struktur dari ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma. Yang mana? Ini yang kuning-kuning kecil, yang bentuknya seperti titik-titik. Jadi, kalau misalnya kamu lihat dalam struktur sel, ribosom itu paling gampang dikenali karena dia bentuknya hanya seperti titik-titik kecil. Nih, kita lihat. Benar kan? Ini adalah ribosom yang bentuknya titik-titik kecil. Ini ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Kalau yang ini adanya di sitoplasma. Ini juga nih di sitoplasma. Ini juga di sitoplasma. Benar kan? Bentuknya kecil, titik-titik kecil. Nah, kalau pada sel tumbuhan sama. Ini yang bentuknya titik-titik kecil. Ini yang ada di sitoplasma. Dan ini yang menempel pada retikulum endoplasma. Jadi, paling mudah dikenali. Yang berikutnya strukturnya yaitu retikulum endoplasma atau kita singkat sebagai RE. Retikulum endoplasma ada dua jenis, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Fungsinya adalah sebagai transportasi sintesis protein. Oke, kita lihat di sini bedanya antara retikulum endoplasma halus dan kasar. Paling gampang kita ibaratkan adalah seperti wajah. Retikulum endoplasma kasar yang ini ya, kalau diibaratkan pada wajah yaitu seperti wajah yang berjerawat. Jadi banyak bintik-bintik kecilnya. Kalau pada retikulum endoplasma halus, kalau kita ibaratkan pada wajah adalah seperti wajah yang tidak berjerawat atau wajahnya mulus. Oke, sekarang kita lihat dulu yang pada di sel hewan. Nah, ini terlihat jelas. Yang ada titik-titiknya, ini adalah retikulum endoplasma kasar. Dan ini yang tidak ada titik-titiknya merupakan retikulum endoplasma halus. Kalau pada sel tumbuhan, sama.
Yang ada titik-titiknya atau si ribosom ini namanya adalah retikulum endoplasma kasar. Kalau yang ini yang tidak ada titik-titiknya dinamakan dengan retikulum endoplasma halus. Gampang kan cara membedakannya? Intinya cuma ada ribosom atau tidak ada ribosom. Nah, untuk yang lebih tahunya, lebih jelasnya, retikulum endoplasma itu letaknya selalu di samping dari nukleus. Ini lihat yang pada sel hewan. Ini juga pada sel tumbuhan. Letaknya selalu di samping nukleus. Kenapa di samping nukleus? Karena retikulum endoplasma ini sebagai transportasi. Transportasi dari dalam nukleus keluar nukleus. Oke, berikutnya badan Golgi. Badan Golgi ini bentuknya seperti jala dan fungsinya adalah sebagai sekresi. Sekresi itu adalah pengeluaran. Zat apa sih yang dikeluarkan? Zat yang dikeluarkan yaitu berupa enzim dan hormon. Dan juga badan Golgi pada sel hewan, dia akan membentuk lisosom dan kalau pada sel tumbuhan akan membentuk dinding sel. Oke, kita lihat bentuknya. Kalau tadi kan dibilangnya bentuknya seperti jala ya. Tapi kalau dilihat pada gambar, paling gampang kita ibaratkan bentuknya itu adalah seperti kantong. Kantong-kantong yang sangat banyak. Nah, kantong-kantong yang sangat banyak ini, kamu lihat di sini ada kantong yang kecilnya juga. Kantongnya ini berisi zat seperti enzim dan juga hormon. Oleh karena itu, badan Golgi banyak terdapat pada organ-organ yang menghasilkan enzim seperti pada organ pencernaan, yaitu pada mulut, pada lambung, dan usus. Dan juga banyak pada organ-organ yang menghasilkan hormon. Yang menghasilkan hormon itu yang pastinya ada di bagian pituitari atau bagian dekat dengan otak, bagian tiroid, dan juga pada organ kelamin. Nah, kalau kita lihat pada struktur sel hewan nih, yang tadi saya bilang, lihat aja yang bentuknya seperti kantong. Atau kalau kamu mau ibaratkan seperti jala juga nggak apa-apa, tapi paling gampang kita lihat seperti kantong. Nah, ini juga pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan juga dia bentuknya seperti kantong-kantong. Ya, oke. Sekarang kita lanjut, yaitu tentang mitokondria. Mitokondria, dia mempunyai dua lapisan membran, ada membran luar dan juga membran dalam. Membran dalamnya akan berlekuk-lekuk disebut sebagai krista. Fungsi utama dari mitokondria adalah menghasilkan energi atau kita sebut sebagai respirasi sel. Energi yang dihasilkan berupa ATP, yaitu singkatan dari adenosin trifosfat. Nih bentuknya dari mitokondria. Ada lapisan luar, lapisan luarnya ini yang warnanya biru. Ada lapisan dalam yang berlekuk-lekuk. Yang mana sih? Ini yang berlekuk-lekuk dinamakan dengan krista. Oke, di dalamnya dari lapisan dalam ada yang dinamakan dengan matriks. Oke, kalau dilihat dalam organel bentuknya tuh seperti ini. Kira-kira kalau makanan bentuknya seperti apa ya? Oke, paling gampang kalau misalnya bingung nih ya, ini sel apa sih? Ini organel sel apa sih? Bingung gitu. Paling gampang kita lihat mitokondria bentuknya seperti sosis. Nah, karena bentuknya seperti sosis, terus di atasnya kita kasih mayonnaise. Mayonnaise ini kita ibaratkan adalah si krista tadi. Oke, benar gak sih? Nah, ini kita lihat. Ya kan, bentuknya seperti sosis. Ini juga sama, bentuknya seperti sosis. Fungsinya tadi adalah untuk menghasilkan energi. Jadi, sel hewan dan sel tumbuhan punya dua-duanya tentang si mitokondria ini. Oke, nah sekian video untuk kali ini. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, yaitu tentang struktur sel yang hanya dimiliki oleh
oleh sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi, di video kali ini yang saya jelaskan adalah struktur dan fungsi sel yang dimiliki oleh keduanya, yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan juga sel hewan. Oke, apabila ada materi yang tidak kamu mengerti, boleh kamu isi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.